Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berusaha mengenal tentang akidah-akidah agama Syiah, yaitu suatu sekte yang telah keluar dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayudrikani." Bahwasanya orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, aku khawatir keburukan tersebut akan menjumpaiku. Oleh karenanya seorang penyair berkata, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawqihi, man lam ya'rif syarra min al-khairi yaqa fihi." Aku mengenal kebaikan bukan untuk mengerjakan, aku mengenal keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, akan tapi untuk menjauhi keburukan tersebut. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal keburukan, maka dia bisa terjerumus dalam keburukan tersebut. Oleh karenanya perlu kita mengenal tentang akidah kaum Syiah, kaum yang sangat berbahaya, yang kata Imam Syafi'i rahimahullah, imam dari madhab, salah satu dari madhab Ahlus Sunnah yaitu madhab Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Ma ra'aitu ahadan min ashabil ahwa ashhada bizur min ar-Rafidhah." Kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah melihat seorang pun dari pengikut hawa nafsu, aku tidak pernah melihat seorang pun dari pengikut hawa nafsu yang lebih pendusta daripada kaum Rafidhah. Kenapa? Karena di antara agama mereka adalah taqiyah. Demikian juga di antara perkataan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, salah seorang muarrikh, sejarawan dan ulama besar dari mazhab Syafi'iyah, dia mengatakan, "Wal qaum min akdzabin nasi fi naqliyat." Dan mereka orang-orang Syiah Rafidhah min akdzabin nasi fi naqliyat, paling pendusta dalam penukilan. Wa jahlun nasi fil aqliyat, dan paling bodoh dalam masalah akal. Walihada kanu 'indal ulama ajhal at-tawaif. Oleh karenanya mereka orang-orang Syiah di sisi para ulama adalah kelompok yang paling jahil, yang paling bodoh. Wa qad dakhala minhum 'ala ad-dini al-fasadu ma la yuhsihi illa rabbul ibad. Dan agama ini telah dimasuki oleh kerusakan-kerusakan dari sisi mereka yang sangat banyak yang tidak mengetahui kerusakan-kerusakan tersebut kecuali Rabbul Ibad, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini persaksian dari Imam Adz-Dzahabi, seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, yang menyatakan bahwasanya Rafidhah adalah akdzabun nas fi naqliyat, orang yang paling pendusta dalam penukilan, dan yang kedua adalah ajhalun nas, ajhalut tawaif, orang yang paling bodoh fil aqliyat, dalam masalah akal. Nanti akan kita buktikan perkataan Al-Imam Adz-Dzahabi ini bahwasanya terlalu banyak kontradiksi dari akidah orang-orang Syiah dan menunjukkan kebodohan mereka dan kejahilan mereka serta kedustaan-kedustaan mereka. Oleh karenanya pada kesempatan bahagia ini kita akan menyinggung beberapa akidah-akidah dari Rafidhah. Tentunya akidah mereka perlu pembahasan yang cukup panjang, masing-masing akidah butuh pengajian secara tersendiri. Akan tapi pada kesempatan yang berbahagia ini kita berusaha meringkas dan menyebutkan bagian-bagian yang penting dari akidah-akidah mereka. Yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah akidah orang-orang Syiah tentang Al-Qur'an. Sesungguhnya orang-orang Syiah
Mereka adalah kelompok yang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok lain, yaitu mereka memiliki keyakinan kekufuran yang tidak dimiliki oleh seluruh firqah-firqah dalam Islam. Apa keyakinan mereka yang merupakan perkara yang spesial yang terdapat dalam diri mereka, yaitu meyakini bahwasanya Al-Qur'an tidak otentik lagi. Meyakini bahwasanya Al-Qur'an tidak otentik lagi. Kalau kita perhatikan firqah-firqah yang pernah ada dalam Islam, baik firqah Khawarij maupun Mu'tazilah maupun Al-Murji'ah maupun firqah-firqah yang lain, semuanya sepakat bahwasanya Al-Qur'an itu otentik dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka sesat dalam masalah penafsiran dari Al-Qur'an. Tetapi teks dari Al-Qur'an mereka yakini tidak akan ada perubahan. Mereka meyakini akan hal itu. Hanya saja mereka sesat dari sisi penafsiran terhadap Al-Qur'an. Adapun orang-orang Syiah, mereka menyatakan Al-Qur'an sendiri sudah tidak otentik. Al-Qur'an sendiri sudah terjadi distorsi, terjadi pengurangan dan terjadi perubahan. Siapa yang melakukan adalah orang-orang yang murtad, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Kenapa mereka menyatakan Al-Qur'an menyimpang dan terjadi perubahan? Karena ternyata akidah yang mereka agung-agungkan tidak terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti pengkafiran para sahabat, tidak ada pengkafiran sahabat dalam Al-Qur'an. Bahkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an sangat banyak memuji para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tentang akidah imam-imam mereka, mereka meyakini bahwasanya seorang muslim harus beriman dengan imam mereka yang 12. Ternyata satu nama imam pun mereka dalam Al-Qur'an tidak disebutkan. Sehingga tatkala mereka mendapati Al-Qur'an isinya tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan agama mereka, maka mereka dengan berani menyatakan bahwasanya Al-Qur'an telah tersimpangkan dan telah dirubah oleh para sahabat. Sampai-sampai di antara ulama mereka yang bernama An-Nuri At-Tabarsi menulis sebuah kitab yang berjudul Faslul Khitab fi Itsbati Tahrifi Kalami Rabbil Arbab, tentang penjelasan yang jelas tentang penetapan adanya penyimpangan dalam Al-Qur'anul Karim. Yang buku ini menjelaskan tentang akidah Syiah bahwasanya Al-Qur'an sudah terjadi perubahan dan sudah terjadi penyimpangan. Saya sebutkan di antara nukilan-nukilan mereka tentang hal ini. Contohnya dari dalam kitab Al-Kafi lil Kulaini. Jadi Al-Kafi karangan Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini yang hidup di abad keempat Hijriyah. Dalam kitabnya Al-Kafi, dia menukil dari Abu Abdullah alaihissalam. Abu Abdullah adalah Ja'far As-Sadiq, imam ke-6. Dia berkata, "Wa inna indana la mushaf Fatimah." Sesungguhnya di sisi kami ada mushaf Fatimah. "Wa ma yudrihim ma mushaf Fatimah?" Tahukah mereka apa itu mushaf Fatimah? Kemudian dia menjelaskan, "Mushafun fihi mithlu Qur'anikum hadza thalatha marrat." Mushaf Fatimah itu tebalnya 3 kali lipat seperti Quran kalian. 3 kali lipat dari Quran kalian. Wallahi ma fihi min Qur'anikum harfun wahidun. Demi Allah, kata dia, tidak ada dalam mushaf Fatimah satu huruf pun yang ada pada mushaf kalian. Jadi mereka mengatakan mushaf mereka yang mereka miliki mushaf Fatimah berapa kali lipat? 3 kali lipat. Namun di antara kegoblokan mereka mengatakan mushaf Fatimah mushaf kami tidak ada satu huruf pun yang ada pada mushaf kalian. Ini kegoblokan mereka. Kalau begitu Quran mereka pakai bahasa apa? Kita tahu bahasa Arab cuma huruf alif sampai huruf ya. Dalam Al-Quran tidak ada huruf yang lain. Cuma huruf alif sampai huruf alif bata sampai huruf ya. Sementara mereka mengatakan Quran kami tidak ada satu huruf pun yang ada pada Quran kalian. Berarti bukan bahasa Arab, berarti bahasa Iran. Berarti bahasa apa? Bahasa Iran atau bahasa Jawa mungkin. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Ini kegoblokan mereka dalam berdosa. Tidak tahu diri, salah, ingin berdosa tapi ngawur dalam berdosa. Karena banyak contoh-contoh orang Syiah berdusta tapi tidak pandai dalam berdusta. Kemudian mereka meriwayatkan juga dari kitab Al-Kafi. Jadi kitab Al-Kafi ini adalah kitab yang spesial di sisi mereka. Bahkan seperti Sahih Bukhari di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kitab tersahih setelah Al-Quran apa? Kitab apa? Sahih Al-Bukhari. Mereka kitab tersahih adalah Al-Kafi lil Kulaini. Kitab-kitab hadis mereka. Namun hadis-hadisnya bukan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, tapi dari imam-imam mereka. Kalau mereka mengatakan hadis, maksudnya dari siapa? Imam-imam mereka. Dari imam ke-6, dari imam ke-5. Terkadang ada riwayat dari Nabi, mungkin ada, tapi kebanyakan dari imam-imam mereka. Kemudian akan tetapi
Al-Kafi lebih afdal di sisi mereka dari Sahih Bukhari di sisi Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena di antara riwayat yang mereka sebutkan, Al-Kafi ini ternyata sudah dicek oleh imam mereka. Jadi imam mereka, Imam Mahdi yang sembunyi dalam sirdap, sudah pernah mengecek Al-Kafi. Kemudian dia cek, kata dia bagus. Kedudukan Al-Kafi ini sama seperti Sahih Bukhari yang sudah dicek oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Sahih Bukhari tidak pernah dicek oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Al-Kafi lebih afdal di sisi mereka daripada Sahih Bukhari di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalamnya seperti ini tadi isinya. Al-Quran kami 3 kali lipat daripada Quran kalian dan tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran kami yang terdapat satu huruf dalam Quran kalian. Mendukung akan hal ini, dalam riwayat yang lain dari Abu Abdullah juga Ja'far As-Shadiq, dia mengatakan, "Innal Qur'an alladhi ja'a bihi Jibril ila Muhammadin 17,000 ayat." Sungguhnya Al-Qur'an yang dibawa oleh Jibril diturunkan kepada Muhammad ada 17.000 ayat. Berapa ribu ayat? 17.000 ayat. Ayat Al-Qur'an kita ada berapa ribu ayat? 6.000 sekian. 6.000 kali 3 berapa? Sekitar 19.000. 18.000 lebih sekian. Sekitar 19.000 ayat. Sementara dia kali 3 salah, dia kali 17.000. Berarti tidak pandai matematika. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Akidah ini ya, akidah Al-Qur'an ini menyimpang, ini tidak bisa dipungkiri oleh mereka. Karena termaktub dalam buku-buku mereka dan ulama-ulama besar mereka menyatakan demikian. Bahkan merupakan perkara yang harus mereka yakini. Karena kalau mereka meyakini Al-Qur'an tidak menyimpang, bahaya. Para sahabat mulia dalam Al-Qur'an. Tidak ada penyebutan imam-imam sehingga mereka meyakini Al-Qur'an sudah menyimpang. Dan tidak mungkin mereka pungkiri, kata mereka, karena terlalu banyak, ribuan ayat, sekitar 2000 riwayat menyatakan Al-Qur'an telah menyimpang. Bahkan sebagian mereka mengatakan riwayat-riwayat tentang berubahnya Al-Qur'an lebih banyak daripada riwayat-riwayat tentang adanya keimaman. Padahal keimaman merupakan agama mereka. Ternyata riwayat-riwayat tentang berubahnya Al-Qur'an lebih banyak daripada riwayat-riwayat tentang keimaman mereka. Dan keyakinan tentang berubahnya Al-Qur'an ini merupakan puncak kekufuran. Kenapa saya katakan puncak kekufuran? Ya. Karena kalau kita meragukan tentang Al-Quran, maka tidak ada kekafiran lagi di alam semesta ini. Seandainya misalnya dalam Al-Quran kita berdebat dengan orang-orang liberal yang mengatakan Yahudi dan Nasrani masuk surga, kita bilang dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani di neraka Jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang-orang kafir dan ahlul kitab, dari orang musyrik dan ahlul kitab, di neraka Jahannam mereka kekal di dalamnya. Bisa jadi kalau orang liberal tersebut berakidah Syiah, dia mengatakan mungkin saja ayat tersebut ada perubahan. Iya atau tidak? Karena Al-Quran tidak jelas ada perubahan sebagaimana orang Syiah. Mungkin saja ayat tersebut ada perubahan. Datang orang mengatakan bahwasanya jilbab tidak wajib misalnya. Kita bilang ada Al-Quran dalam ayat jilbab wajib. Mungkin ayat itu dirubah oleh para sahabat. Sehingga tidak mungkin kita mengingkari kekufuran apapun, karena Al-Quran yang kita jadikan patokan ternyata ada kemungkinan untuk apa dirubah. Dan ini diakui oleh orang Syiah seperti Muhammad bin Murtadha Al-Kashi. Dia mengatakan, lam yabqalana i'timadun ala syai'in minal Qur'an. Tidak mungkin kita bersandar di satu pun dari Al-Qur'an. Tidak ada satu ayat pun yang bisa kita pegang untuk jadikan sandaran. Idz ala hadza yahtamilu kullu ayatin minhu an yakuna muharrafan aw mughayyaran wa yakunu ala khilafi ma anzalallahu falam yabqalana fil Qur'ani hujjatun aslan. Kata dia, kenapa? Karena setiap ayat memungkinkan telah dirubah. Kita tidak tahu sekarang mana ayat yang sudah dirubah, mana ayat yang belum dirubah. Orang Syiah mengakui mana ayat yang dirubah, mana ayat yang tidak dirubah, mereka tidak bisa memastikan. Karena telah terbukti banyak perubahan dalam Al-Quran, maka setiap ayat mungkin ada perubahan. Karena setiap ayat mungkin untuk dirubah dan mungkin ada dikurangi, berarti kita tidak bisa berdalil dengan satu ayat pun dalam Al-Quran. Ini kekufuran yang merupakan puncak kekufuran. Apa fungsi firman Allah Subhanahu wa taala? Mana mukjizat Al-Quran? Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka berkumpul seluruhnya, baik manusia dan jin seluruhnya berkumpul,
untuk bahu-membahu mendatangkan yang seperti Al-Quran, mereka tidak bisa mendatangkan yang seperti Al-Quran. Kalau ternyata Al-Qurannya berubah-ubah, berarti mudah didatangkan Al-Quran yang berubah-ubah seperti ini. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau ternyata Al-Quran dari sisi selain Allah, akan kalian dapati pertentangan yang banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Oleh karenanya barang siapa yang menyatakan Al-Quran telah berubah, maka dia telah mengingkari ayat ini, mengingkari penjagaan Al-Quranul Karim. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya siapa saja yang mengatakan ada satu huruf saja dirubah dalam Al-Quran, maka dia telah keluar dari Islam. Satu huruf saja, jangankan satu ayat. Ada satu huruf dirubah dalam Al-Quran, kita yakini dia telah keluar dari Islam karena meragukan keautentikan Al-Quran, meragukan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan mukjizat Al-Quran. Akan tapi orang-orang Syiah, mereka sering bertaqiyah. Mereka taqiyah adalah agama mereka. Ya. Mereka sering menipu kaum muslimin, terutama orang-orang yang tidak paham tentang akidah mereka. Orang-orang yang baik seperti orang-orang Asia, seperti orang-orang Indonesia yang tidak paham bahasa Arab, yang mudah ditipu oleh orang Syiah, yang berhusnudzon kepada orang-orang Syiah. Mereka mengatakan itu orang-orang Ahlus Sunnah, orang-orang Wahabi, pendusta. Tidak ada Quran kami yang lain. Quran kami ya Quran kalian, sama saja. Quran kami sama dengan Quran yang kami baca, Quran kami sama dengan Quran kalian. Jadi kedustaan yang mereka buat-buat. Jawabannya, memang benar tidak ada Quran mereka. Quran mereka yang mereka katakan Mushaf Fatimah hanyalah Quran khayalan. Kalau kita tanya mana Quran tersebut, kata mereka lagi dibawa sama Imam Mahdi. Lagi dibawa sama Imam Mahdi. Imam Mahdinya di mana lagi sembunyi? Sudah berapa lama sembunyi? Sudah 1200 tahun sembunyi. Jadi mereka sendiri tidak pernah melihat Mushaf Fatimah tersebut. Yang mereka punya Quran seperti Quran kita. Kita bilang benar, Quran kalian yang kalian pegang sekarang sama dengan Quran kita. Tetapi keyakinan terhadap Al-Quran tersebut berbeda antara keyakinan kami dengan keyakinan kalian. Keyakinan kami bahwasanya Al-Quran tersebut terjaga, tidak mungkin terjadi perubahan sama sekali. Adapun mereka orang-orang Syiah, mereka meyakini Al-Quran tersebut sudah terjadi perubahan dan sudah terjadi penyimpangan. Dan banyak ya ayat-ayat yang mereka yang mereka sebutkan contoh ya. Kalau kita punya waktu banyak, saya akan sebutkan contoh-contoh di mana mereka mengatakan ayat ini telah berubah, ayat ini telah berubah, dan dipaksa-paksa dan tidak masuk akal perubahan-perubahan tersebut. Ya. Ada beberapa contoh ayat yang mereka mengatakan ini sudah jelas-jelas ada perubahan. Bahkan mereka menyatakan yang benar seperti harusnya begini, yang benar harusnya seperti begini. Yang ada tambahan-tambahan tersebut merusak keindahan balaghah Al-Quran dan merusak makna Al-Quran. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Inilah akidah mereka tentang Al-Quranul Karim secara sederhana. Akidah mereka yang berikutnya yaitu akidah tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebagaimana saya telah jelaskan kemarin bahwasanya akidah Syiah dibangun di atas pengkafiran sahabat. Karena akidah mereka tidak mungkin berdiri, agama mereka tidak mungkin berdiri kecuali mereka mengkafirkan para sahabat. Kenapa? Karena akidah Syiah yang beredar di tanah air kita, akidah Syiah Al-Imamiyah. Syiah bermacam-macam ya. Ada Syiah Nusairiyah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Imamiyah. Sebenarnya mereka ini saling gontong-gontongkan. Bahkan orang-orang Imamiyah mengkafirkan Syiah Zaidiyah. Kenapa? Karena Syiah Zaidiyah tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Dan termaktub dalam buku-buku mereka hal ini. Jadi mereka ada 4 model Syiah secara garis besar. Syiah yang tersebar di tanah air kita adalah Syiah Imamiyah Al-Ithnai Asyariyah. Syiah yang berasal dari Iran dan Irak. Apa maksudnya Syiah Imamiyah Ithnai Asyariyah? Maksudnya kata mereka Syiah itu mengimani 12 imam. Mengimani 12 imam. Siapa 12 imam tersebut? Kata mereka adalah Imam Ali bin Abi Thalib, imam pertama. Yang kedua adalah siapa? Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian yang keempat Ali Zainal Abidin. Imam yang kelima adalah Muhammad Al-Baqir. Yang keenam adalah Ja'far As-Sadiq. Yang ketujuh adalah Musa Al-Kazim. Yang kedelapan adalah Ali Ridha. Yang kesembilan, yang kesepuluh, yang kesebelas adalah Hasan Al-Askar. Yang ke-12 namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar. Yang 12 inilah yang sejak tahun 200 sekian sembunyi dalam sirdap dan sampai sekarang belum keluar-keluar. Sampai sekarang belum keluar-keluar. Inilah yang disebut dengan Syiah Al-Imamiyah Ithnai Asyariyah. Oleh karena saya ingatkan perkataan sebagian orang-orang yang
mengaku ahli agama yang mengatakan jangan kita menyesatkan orang-orang Syiah karena Syiah bermacam-macam. Kita bilang kita berbicara tentang Syiah yang ada di Indonesia. Kita tidak berbicara tentang Syiah Zaidiyah yang dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi Syiah yang ada yang dari Iran dan Irak adalah Syiah Imamiyah yang beginilah akidahnya. Yang sedang saya bahas adalah akidah mereka dari buku-buku mereka seperti Biharul Anwar, ya. Dari ulama-ulama mereka, dari Al-Kafi, Usulul Kafi karangan Al-Kulaini, ya. Dari Tahdhibul Ahkam, dari Istibsar. Kita ambil dari buku-buku mereka. Kita tidak berbicara tentang Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah punya buku akidah sendiri, punya buku fikih sendiri. Kita tidak bahas mereka. Yang kita bahas adalah Syiah yang berada di Iran sekarang, Syiah Imamiyah Al-Ithna Syariah yang sekarang beredar di tanah air kita, Indonesia. Akhirnya pernyataan seperti ini menyatakan Syiah banyak, tidak boleh kita sesatkan semuanya. Ini pengkhianatan terhadap umat Islam. Ya. Sehingga umat Islam akhirnya menggampangkan segala perkara, penipuan terhadap umat Islam, dan dia akan bertanggung jawab dengan pernyataan ini pada hari kiamat kelak. Saya katakan bahwasanya akidah orang Syiah dibangun, agama mereka, agama Imamiyah tidak mungkin berdiri kecuali dengan mengkafirkan para sahabat. Kenapa bisa demikian? Karena agama mereka dibangun atas Ali sebagai imam. Ali sebagai apa? Imam. Kemudian dari Ali over ke Hasan. Hanya dari keturunan Ali bin Abi Thalib yang boleh jadi imam. Taib, apa hubungannya dengan para sahabat? Para sahabat telah kafir tatkala mengangkat Abu Bakar sebagai imam. Kenapa? Mereka telah menyelisih wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mewasiatkan bahwasanya kalau saya meninggal maka yang menjadi imam adalah Ali bin Abi Thalib. Tatkala para sahabat mengangkat Abu Bakar sebagai imam, maka mereka semua telah murtad. Mereka semua telah murtad. Oleh karena saya katakan bahwasanya akidah agama Syiah tidak mungkin dibangun kecuali di atas pengkafiran para sahabat. Kalau mereka tidak mengkafirkan para sahabat, mereka tidak mungkin jadi Syiah. Paham ini? Tidak bakalan mereka jadi Syiah kecuali dengan mengkafirkan para sahabat. Oleh karenanya mereka begitu semangat mengkafirkan para sahabat. Sementara akidah Ahlus Sunnah, kita umat Islam, tidak mungkin Islam berdiri kecuali dengan memuliakan para sahabat. Kenapa? Karena Al-Quran yang meriwayatkan para sahabat. Kalau kita bilang para sahabat kafir, Al-Quran enggak beres kalau begitu. Agama kita dibangun Al-Quran dan hadis. Kalau para sahabat kafir, maka yang meriwayatkan Al-Quran dan hadis siapa? Para sahabat. Oleh karena tidak mungkin bersatu antara Ahlus Sunnah dengan Syiah, karena agama Syiah dibangun di atas pengkafiran para sahabat radhiyallahu taala anhum. Oleh karenanya mereka begitu bangga kalau bisa melaknat para sahabat, dan ini akidah mereka, melaknat para sahabat setiap saat. Bahkan ada namanya doa Sunamai Quraisy, doa tentang dua berhala orang-orang Quraisy. Yang bagaimana isinya, dan ini banyak termaktub dalam buku-buku mereka. Kata mereka, Al-Imam Ali bin Abi Thalib sering berdoa dengan doa ini tatkala witir dalam salatnya, tatkala kunut dalam witirnya, beliau berdoa dengan doa ini. Apa isi doanya? Allahumma al'an sonamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala kaum Quraisy. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Wajibtaihima wa tagutaihima wa ifkaihima wa ibnataihima, dan laknatlah sihir mereka berdua, tagut mereka dan kedustaan mereka, dan laknatlah kedua putri mereka. Siapa kedua putri mereka? Putrinya Abu Bakar adalah Aisyah, putrinya Umar adalah siapa? Hafsah, yang merupakan istri-istri Nabi. Kemudian doa mereka, wa khalidhuma finnar, dan ya Allah kekalkanlah mereka dalam neraka jahanam. Wal an ansarahuma, dan laknatlah para penolong mereka. Oleh karenanya setiap orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar didoain laknat oleh orang-orang Syiah. Antum ini setiap hari didoain laknat oleh orang-orang Syiah. Mereka mengatakan barang siapa yang baca doa ini, maka seakan-akan dia telah ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Hunain. Bahkan telah melepaskan 1 juta anak panah. Luar biasa. Ini mengalahkan Abu Bakar dan Umar dan Ali sendiri. Ali bin Abi Thalib apa ikut perang waktu perang melepaskan 1 juta anak panah? Tentunya tidak. Tapi kata mereka, pahalanya luar biasa seperti berjihad bersama Nabi dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dan dalam perang Hunain, dan melepaskan 1 juta anak panah. Oleh karena mereka begitu semangat berdoa dengan doa ini agar Allah memasukkan Abu Bakar dan Umar dalam neraka jahanam dan dikekalkan selama-lamanya dalam neraka jahanam, dan juga melaknat orang-orang yang mencintai mereka berdua. Terlalu banyak dalil dalam buku-buku mereka ya, yang menyatakan kafirnya para sahabat. Contohnya dalam kitab Al-Kafi ini, Sahih Bukhari-nya mereka. Dari Abu Ja'far alaihi salam, dia mengatakan, "Kana an-nasu ahla riddatin."
ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka bahwasanya manusia seluruhnya menjadi murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa salasah, kecuali 3 orang. Kemudian ditanya, "Wa mani salasah?" Siapa 3 orang tersebut? Kata imam mereka, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Cuma 3 orang siapa? Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Ini riwayat pertama dalam Al-Kafi. Dalam riwayat yang lain mereka tambah sampai 7 orang. Salman Al-Farisi, Abu Dzar, Al-Miqdad, kemudian juga Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Yang paling baik di antara mereka hanya menyebutkan 7 orang yang tidak murtad dari sekian ribu para sahabat. Kaum Muhajirin berapa ribu? Banyak. Kaum Ansor berapa ribu? Banyak. Dan Allah menjanjikan surga bagi mereka. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Demikian juga orang-orang yang mengikuti para sahabat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyiapkan bagi mereka surga. Ya. Jumlahnya ribuan, kata mereka, semuanya murtad kecuali cuma 3 orang atau 4 orang atau 7 orang. Di antaranya tadi Al-Miqdad, Salman, Ammar bin Yasir. Kemudian siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Namun ini aneh. Mereka menyebutkan riwayat-riwayat ini, mereka lupa. Saya bilang orang Syiah itu goblok dalam berdusta. Kenapa? Kenapa tidak disebut Hasan Husain di sini? Ahlul Bait banyak, ada Alu Abbas, ada Alu Aqil, anak keturunan Aqil, anak keturunan Abbas, ya. Tidak dikecualikan. Padahal di situ ada sahabat-sahabat yang Ahlul Bait setelah itu. Dalil ini menunjukkan bahwasanya Hasan Husain, Fatimah juga kafir kalau begitu, karena tidak dikecualikan oleh mereka. Dan antum perlu ketahui bahwasanya Ahlul Bait mengaku orang-orang Syiah mengaku cinta kepada Ahlul Bait, namun ingat hanya Ahlul Bait yang khusus. Tidak semuanya mereka cintai. Oleh karenanya keturunan Abbas mereka kafirkan, Abdullah bin Abbas mereka kafirkan. Alu Abbas pamannya Nabi, Ahlul Bait. Dan sampai sekarang banyak Ahlus Sunnah dari keturunan Al-Abbas. Saya punya teman-teman dari Ahlus Sunnah dari Ahlul Bait yang keturunan Al-Abbas. Tapi mereka mengkafirkan Ibnu Abbas dan Ubaidillah bin Abbas. Anaknya Al-Abbas mereka kafirkan, apalagi keturunannya. Demikian juga kemana anak-anaknya Hasan bin Ali bin Abi Thalib? Tidak mereka hargai sama sekali. Yang mereka masukkan hanyalah imam-imam mereka yang keturunan Husain, ya, yang menurut mereka adalah mulia. Adapun selain Ahlul Bait selain itu mereka kafirkan. Di mana istri-istri Nabi? Sekarang dalam ayat ini istri-istri Nabi dikecualikan atau tidak? Tidak dikecualikan dalam hadis ini. Semuanya kafir kecuali 3 orang atau 4 orang. Mana Aisyah, mana Ummu Salamah, mana Ummu Habibah, mana Sofiyah, mana Hafsah. Seluruh istri-istri Nabi kafir juga kalau begitu. Mana cinta mereka terhadap Ahlul Bait? Dan jelas-jelas mereka mengkafirkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Ghani fani fillah azanillahu. Ini orang-orang Syiah kalau berdusta tidak pintar. Kemudian antum dapati ternyata Salman Al-Farisi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dijadikan Umar sebagai gubernur di Madain Kisra. Jadi setelah dikuasai negeri Persia, maka Umar bin Khattab mengirim siapa? Salman untuk menjadi gubernur di situ. Berarti Salman di bawah tunduk di bawah Umar atau tidak? Sementara mereka mengatakan Umar adalah kafir, murtad, syaitan, tauhid. Loh, kok Salman tidak kafir sih? Kan dia ikut Umar, berarti dia juga kafir dong. Kemudian Ammar bin Yasir di zaman Khalifah Utsman diangkat menjadi gubernur Kufah. Tapi berarti Ammar ikut perintah siapa? Utsman bin Affan. Kalau gitu dia kafir juga dong. Kenapa dia ikut masuk dalam pemerintahan? Kafir. Al-Ghani ikhwani fillah sanallahu yakum. Kalau kita melihat bagaimana akidah orang-orang Syiah terhadap para sahabat, maka sangat luar biasa dan melazimkan dari pengkafiran terhadap para sahabat banyak pencelaan. Yang pertama adalah pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mereka mengkafirkan para sahabat. Kita bilang, tatkala Anda mengkafirkan para sahabat berarti Anda telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Mencela Allah, mencela Al-Qur'an, mencela Nabi, mencela Ahlul Bait. Kok bisa demikian? Pertama Anda telah mencela Allah. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat dalam puluhan ayat dalam Al-Qur'an. Puluhan ayat dalam Al-Qur'an. Pujian yang sangat luar biasa.
Kita tanya, apakah Allah tahu bahwasanya para sahabat akan murtad? Jawabannya cuma dua, tahu dan tidak tahu. Kalau mengatakan Allah tidak tahu para sahabat akan murtad, mereka kafir. Mengatakan Allah tidak tahu hal yang gaib, masa depan. Kalau mereka mengatakan Allah tahu para sahabat akan murtad, loh kenapa Allah tidak jelaskan? Kalau para sahabat bakalan murtad, kok malah Al-Quran isinya semua pujian terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini pencelahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kalau Allah tahu para sahabat bakalan murtad sementara Allah tidak jelaskan, melazimkan Al-Quran merupakan kitab penyesatan, bukan kitab hidayah, bukan kitab huda wan nur, tetapi kitab penyesatan. Kenapa? Allah memuji orang-orang yang terburuk di zaman ini, yaitu para sahabat. Allah memuji para sahabat yang sudah murtad dalam Al-Quran, sehingga menipu hambanya, menipu hamba-hamba Allah. Lihat tadi ayat as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Allah mempersyaratkan kita kalau ingin diridhai oleh Allah harus ikut muhajirin ansar. Syarat kita untuk diridhai oleh Allah ikut muhajirin ansar. Ternyata muhajirin ansar ini orang murtad semuanya. Berarti ini Al-Quran adalah kitab penyesatan, bukan kitab petunjuk, tapi kitab yang berisi ya kesesatan. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya akidah orang Syiah ini sangat didukung oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam, kita punya generasi teladan, yaitu generasi para sahabat. Dan kalau kita ingin menyemangati umat Islam, kita bilang lihat bagaimana para sahabat. Kalau kamu jadi ingin dermawan, lihat bagaimana sejarahnya Abu Bakar, bagaimana sejarah Umar, bagaimana perjuangan mereka terhadap Islam. Kita semangati anak-anak muda, lihat untuk mempelajari sejarah para sahabat. Orang-orang kafir ingin umat Islam tidak terikat dengan sejarah sahabat, sehingga mereka senang kalau para sahabat dikafirkan, sehingga kita kehilangan generasi teladan. Kalau para sahabat kafir, kita meneladani siapa? Kejayaan yang ada di umat Islam di zaman para sahabat. Di zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, banyak futuhat Islamiyah, banyak pelebaran kekuasaan Islam. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Sementara orang Syiah, apa yang mereka dapatkan selama ini? Apa yang mereka sumbangkan bagi Islam? Tidak ada. Mana negara-negara kafir yang mereka kuasai? Tidak ada. Semuanya di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, sementara mereka kafirkan generasi tersebut. Ini disukai oleh orang kafir karena memutuskan antara umat Islam dengan generasi teladan mereka. Di antara kelaziman dari mencela para sahabat adalah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Menunjukkan bahwasanya Nabi telah gagal mendidik para sahabat. Selama 23 tahun Nabi didik mereka, ternyata mereka kaum yang murtad. Kapan murtadnya? Begitu Nabi meninggal langsung murtad, luar biasa. Bukan kalau kita namanya jadi murtad kan, orang jadi murtad kan pelan-pelan. Dia Islam beriman, kemudian setelah itu apa namanya? Mungkin minum khamar, belum murtad, minum khamar belum murtad. Mungkin zina, kemudian lama-lama murtad. Ini mereka tidak, para sahabat murtad hari itu juga. Nabi meninggal murtad hari itu juga. Subhanallah. Orang Syiah demikian keyakinan mereka. Kapan murtad? Tatkala mereka mengangkat Abu Bakar sebagai apa? Imam. Taib, kita terima perkataan kalian orang Syiah. Para sahabat murtad. Berarti waktu Nabi masih hidup mereka murtad atau tidak? Kelazimannya tidak murtad, iya atau tidak? Kalau mereka mengatakan para sahabat murtad setelah Nabi meninggal, kita bilang kalau gitu sebelum Nabi meninggal para sahabat murtad atau tidak? Intinya, terserah mereka mengatakan kapan para sahabat murtad, yang penting pernah suatu zaman para sahabat benar, kemudian mereka berubah menjadi kaum yang murtad. Taib, kita terima perkataan kalian orang-orang Syiah bahwasanya para sahabat pernah benar kemudian menyimpang. Sekarang kita tanya sama mereka, tatkala para sahabat benar, apa agama mereka? Agama Syiah atau tidak? Para sahabat tatkala benar itu agamanya Syiah atau bukan? Agamanya Syiah atau bukan? Syiah memang belum muncul asalnya. Berarti mereka di atas kebenaran tanpa Syiah, tidak perlu Syiah. Iya atau tidak? Karena Syiah muncul belakangan. Kalau mereka ternyata benar, toh mereka bukan di atas agamanya orang-orang Syiah, karena Syiah munculnya belakangan. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu yakum, pencelaan mereka terhadap para sahabat sungguh luar biasa dan melazimkan hal yang buruk, dan ini sudah kita jelaskan pada pengajian kemarin. Barang siapa ingin yang lebih detail, maka hendaknya dia mendengarkan pengajian kita kemarin di Masjid As-Salam tentang para sahabat dan ahlul bait. Ikhwani fillah azanillahu yakum. Di antara akidah orang-orang Syiah, yaitu orang-orang Syiah Rafidhah tidak menggunakan riwayat Ahlus Sunnah.
Orang-orang Syiah Rafidhah mustahil mereka mengimani apa? Mengimani Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Namun terkadang mereka menyibukkan ahlu sunnah dengan berdalil dengan riwayat-riwayat dari Bukhari dan Muslim atau dari Al-Quran. Al-Quran mereka tidak yakini keotentikannya. Taib Al-Bukhari dan Imam Muslim bagaimana sahih mereka? Mereka tidak mengimani asalnya. Mereka punya kitab hadis sendiri yang tadi saya sebutkan. Ya, seperti kitab Al-Kafi, kemudian kitab Man la yahduruhul faqih, kemudian Tahdhibul Ahkam, Al-Istibsar dan yang lainnya. Mereka punya kitab-kitab hadis sendiri dari imam-imam mereka. Kita punya kitab-kitab hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka punya kitab-kitab hadis dari siapa? Imam-imam mereka. Bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya sedikit dalam buku-buku mereka. Namun sering mereka berdalil dengan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kenapa? Untuk menyibukkan ahlu sunnah. Akhirnya kita sibuk membantah dalil tersebut. Padahal asalnya mereka tidak beriman. Sampai ada seorang pernah berdebat dengan salah seorang ikhwan. Dia mengatakan, akidah kita benar akidah Syiah. Lihat ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah diriwayatkan Rasulullah mengatakan ini demikian. Maka teman kita ini pintar, dia mengatakan apa? Tunggu dulu. Kamu berdalil dengan kitab dalam ayat hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Saya tanya sama ente, Imam Bukhari Syiah atau bukan? Imam Muslim Syiah atau bukan? Bingung juga dia. Kalau dia bukan Syiah, kenapa kau berdalil dengan perkataan mereka? Tidak bisa jawab. Kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah Syiah, maka silakan berdalil. Tapi jika kau tahu Imam Bukhari dan Imam Muslim bukan orang Syiah, ngapain kau ngambil perkataan mereka? Kalau kau ambil perkataan mereka, berarti kau menyetujui kebenaran Imam Bukhari dan Imam Muslim, sementara Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak berada di atas agama Syiah. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya, ketahuilah bahwasanya orang-orang Syiah, ya, mereka tidak pernah beriman dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tidak pernah beriman dengan Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, tidak pernah beriman dengan Musnad Imam Ahmad. Mereka hanya mengambil hadis-hadis yang menurut mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka. Namun pada dasarnya mereka tidak butuh dengan buku-buku tersebut. Mereka punya buku-buku riwayat tersendiri. Mereka punya buku-buku riwayat tersendiri. Dan mereka sangat mudah untuk berdosa dan mereka berani berdusta. Oleh karenanya kalau antum berdialog sama mereka tidak bakalan nyambung asalnya. Kenapa? Al-Quran antum yang antum miliki mereka yakini tidak otentik. Hadis-hadis yang antum miliki mereka yakini tidak sah. Mereka punya hadis-hadis sendiri. Bagaimana antum bisa berdebat dengan mereka? Seperti saya pernah berdebat dengan seorang Syiah dari Saudi. Setelah saya bilang, kamu orang Syiah mencela Abu Bakar. Kata dia, oh tidak benar. Kita mencintai Abu Bakar dan Umar. Saya bilang, ente jangan usah bohong ente. Kamu mencela Abu Bakar? Iya, kita mencela Abu Bakar dan Umar. Nah, ini dia ngaku. Dia kira anak orang awam, dia mau bohong-bohongin. Anda bilang, ente enggak usah bohongin, kita sama-sama tahu. Iya, saya mencela Abu Bakar dan Umar. Anda bilang, kenapa Allah menguji para sahabat? Bingung dia. Anda bilang Abu Bakar yang berhak menjadi imam. Anda bilang sama dia, bukankah waktu Rasulullah SAW sakit yang jadi imam siapa? Abu Bakar. Kata dia, itu kan dalam buku kamu, dalam buku kita waktu sakit yang jadi imam Ali. Anda bilang sudah selesai. Tidak bakalan nyambung sama mereka. Tidak bakalan nyambung. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya yakinlah orang-orang Syiah tidak beriman dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Kalau mereka beriman dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, berarti mereka membenarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari terkenal mencela orang-orang Syiah. Imam Bukhari terkenal mencela orang-orang Syiah. Nanti akan kita sebutkan nukilan dari Al-Imam Bukhari dalam pencelaannya terhadap orang-orang Syiah. Akidah mereka yang berikutnya yang sangat berbahaya, yang merupakan agama mereka adalah akidah tentang para imam. Imam yang 12 yang tadi saya sebutkan. Dari Imam Ali sampai terakhir Muhammad bin Hasan Al-Askar. Dan Imam Mahdi mereka ini belum keluar, nanti sebentar lagi keluar. Dan ini imam yang tidak ada hakikatnya. Rasulullah SAW mengatakan akan muncul Imam Mahdi. Yuati'u ismahu ismi, wasma abihi isma abi. Kata Nabi SAW akan muncul Imam Mahdi yang namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Nah, mereka bingung. Kalau Imam Mahdi kita namanya Muhammad bin Abdullah, namanya sama dengan nama Nabi, nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi. Ayah Nabi siapa namanya? Abdullah. Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi kita. Dia namanya Muhammad bin Hasan. Berarti lain atau tidak?
Lain berarti bukan ini. Nah, itu kan hadis kamu, kalau hadis kita nggak jadi masalah. Repot. Nggak bakalan nyambung sama mereka. Ikhwani fillah sanillahu. Sebagaimana kita sebutkan tadi, mereka mengagungkan para imam lebih daripada imam mereka itu seperti kedudukannya sebagai nabi. Luar biasa. Imam mereka maksum, tidak mungkin punya kesalahan. Yang menit lagi. Dan mereka memasukkan masalah keimaman termasuk rukun Islam. Saya sebutkan riwayat-riwayat tentang rukun Islam menurut mereka. Dari Muhammad bin Ali Al-Baqir, imam yang kelima. Dia berkata, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam terbangun di atas lima perkara. Salat, zakat, puasa, haji, wal wilayah, dan keimaman. Walam yunada bi syai'in kama nudiya bil wilayah, dan tidak pernah diserukan untuk beriman kepada keimaman sebagaimana tidak pernah disuruhkan kepada beriman kepada 4 perkara sebagaimana untuk beriman kepada keimaman. Jadi keimaman itu rukun Islam yang paling top. Dalam riwayat yang lain dari imam mereka yang keenam, dari Ja'far As-Shadiq, dari Abu Abdullah, dia berkata, "Inna Allah qad iftarada ala ummati Muhammadin 5 fara'id." Sungguhnya Allah telah mewajibkan 5 perkara bagi umat Muhammad. Salat, zakat, puasa, haji, wa wilayatuna, dan keimaman. Farakhasa lahum fi asya' min al-fara'id al-arba'. Allah memberi keringanan kepada 4 rukun Islam yang pertama. Walam yurakhis li ahadin fi wahidah, dan Allah tidak memberi keringanan kepada rukun Islam yang kelima, yaitu keimaman. Jadi lebih utama daripada yang lainnya. Dalam riwayat yang lain dari Abu Ja'far, dia mengatakan, "Bunyal Islam ala khamsa asya." Islam dibangun atas 5 perkara. Salat, zakat, haji, puasa, dan keimaman. Maka ada yang bertanya, "Wa ayu syai'in min dzalika afdal?" Mana yang lebih afdal daripada 5 rukun Islam tersebut? Yang paling afdal adanya al-wilayatu afdal, keimaman yang paling afdal. Oleh karenanya, sebagaimana keimaman seperti syahadatain. Karena rukun Islam kita 5, yang pertama apa? Syahadatain. Ini mereka jatuhkan. Mereka pasang apa? Keimaman. Syahadatain diganti dengan keimaman. Oleh karenanya barang siapa yang tidak beriman kepada keimaman seperti orang yang tidak beriman dengan syahadatain, maka kafir. Dari sini mereka mengkafirkan seluruh firqah-firqah Islam selain mereka. Karena firqah-firqah yang ada tidak beriman dengan imam 12. Kita telah jelaskan tadi bahwasanya di antara akidah utama orang-orang Syiah adalah masalah keimaman. Oleh karenanya mereka dikenal dengan Syiah al-Imamiyah, yaitu Syiah yang meyakini 12 imam, atau dikenal dengan al-Ithnai Asyariyah, yang artinya imam yang 12. Ya, agama mereka dibangun di atas keyakinan terhadap imam-imam ini. Barang siapa yang tidak meyakini imam-imam ini, berarti telah gugur salah satu dari rukun Islam yang sangat penting, dan orang yang seperti ini bukan orang muslim di mata orang-orang Syiah Rafidhah. Dan mereka telah berlebih-lebihan terhadap imam mereka. Sampai kalau kita perhatikan dan kita mau tanya sama mereka, sebenarnya imam mereka imam kalian ini apa bedanya dengan para nabi? Tidak ada bedanya. Bahkan lebih afdal dari para nabi. Imam mereka maksum, tidak mungkin salah. Ya, bahkan di antara kebusukan akidah mereka mengatakan, pertama, Al-Quran itu sudah tidak otentik. Yang kedua, tidak mungkin Al-Quran itu bisa dipahami kecuali melalui para imam. Repot seperti ini. Pertama, Al-Quran itu adalah tidak otentik. Yang kedua, kalau sudah tidak otentik pun, kalau untuk memahami Al-Quran harus melalui para imam. Ini merupakan kedustaan, seakan-akan ada agama khusus yang Rasulullah ajarkan kepada para imam, kepada Ali bin Abi Thalib. Padahal kita tahu Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW hidup, Rasulullah SAW mengutus para dai keluar kota tanpa ada Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW mengutus misalnya para sahabat, ada yang ke Yaman, ada yang ke Irak, ada yang kemana, diutus oleh Rasulullah SAW. Kalau ternyata akidah harus melalui Imam Ali bin Abi Thalib, berarti selama mereka mengajarkan di sana, akidahnya sesat semua yang diutus oleh Nabi SAW, karena tidak melalui siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian imam mereka terlalu berlebihan. Kata mereka imam mereka maksum, dan imam mereka bisa mengkhususkan Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi SAW bisa mengkhusus Al-Quran, maka imam mereka juga bisa mengkhususkan apa? Al-Quran. Bahkan bisa menasahkan Al-Quran. Kalau ada ayat demikian bisa dinasakh oleh perkataan imam-imam mereka. Kalau gitu pertanyaan saya, apa bedanya imam sama nabi? Apa fungsinya nabi terakhir kalau begitu? Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir, tidak ada nabi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu apa fungsinya nabi terakhir? Dan apa bedanya imam dengan nabi? Tidak ada bedanya kalau kita perhatikan secara hakikatnya. Oleh karenanya mereka, buku-buku hadis mereka itu buku-buku hadis para imam, bukan buku-buku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka riwayatkan dalam buku-buku mereka Biharul Anwar, kemudian Al-Anwar An-Nu'maniyah dan kitab-kitab yang lain seluruhnya kembali kepada berkata imam kelima, berkata imam keenam, berkata imam ketujuh, berkata imam kedelapan. Imam-imam mereka selalu dikembalinya kepada imam-imam mereka. Karena imam mereka kedudukannya seperti para nabi, bahkan lebih daripada para nabi. Berikut ini kita nukil tentang bagaimana sikap bulu mereka, ya, mengkultuskan mereka terhadap sikap pengkultuskan mereka terhadap para imam. Dan kita ambil dari buku-buku mereka. Yang pertama misalnya dalam kitab Al-Kafi, mereka membuat bab-bab tentang keutamaan para imam. Di antaranya bab al-a'immatu hum arkanul ardh. Bab bahwasanya para imam merupakan pondasi dunia. Contohnya lagi bab annal a'immata ya'lamuna, atau bab annal a'immata idza sya'u an ya'lamu ulimu. Para imam kalau berkehendak untuk mengetahui maka diberitahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab al-a'immatu indahum jami'ul kutub allati nazalat min indillah. Para imam di sisi mereka seluruh kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam mereka yang ke-12 ini capek bawa kitab Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, dia punya semua. Quran yang 3 jilid itu juga dia punya. Berat dia bawa nanti. Yang dia mau ajarkan yang mana enggak tahu. Ya, Al-Qur'annya pakai bahasa Iran atau bahasa Jawa, belum kitab-kitab yang lain bahasa apa namanya, bahasa Ibrani, Taurat entah bahasa apa, Injil bahasa apa, nanti dia bawa semua keluar dari goanya. Kemudian bab ya'lamuna jami'al ulum allati kharajat ilal malaikati wal anbiya'i wal mursalin. Mereka mengetahui seluruh ilmu yang telah Allah berikan kepada malaikat, kepada para nabi dan kepada para rasul. Luar biasa. Apakah Nabi mengetahui seluruh ilmu malaikat Jibril? Nabi Muhammad SAW mengetahui ilmu malaikat Jibril? Tidak. Tapi kata mereka imam-imam mereka ini mengetahui seluruh ilmu malaikat, ilmu para rasul, ilmu para nabi. Ini sikap berlebih-lebihan. Di antaranya kata mereka, ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakunu wa annahu la yakhfa 'alaihim syai'. Bahwasanya mereka para imam mengetahui ilmu yang telah lalu dan ilmu yang akan datang dan tidak ada satupun yang tersembunyi di sisi para imam. Ini Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ilmu yang telah lalu, ilmu akan datang dan ya tidak ada satupun yang tersembunyi bagi mereka. Nabi SAW saja tidak mengetahui seluruh ilmu gaib. Hanya sebagian ilmu gaib yang Allah beritahukan kepada Nabi SAW. Oleh karenanya banyak perkara-perkara yang menunjukkan Nabi tidak tahu ilmu gaib. Buktinya Nabi SAW kalah dalam perang Uhud, beliau terluka. Buktinya Rasulullah SAW pernah diracuni tatkala perang Khaybar. Kalau Rasulullah SAW tahu ilmu gaib, Rasulullah SAW akan mengetahui ini racun, saya sudah tahu. Buktinya Rasulullah SAW tatkala di pagi hari bertanya kepada istrinya, hal indakum ta'am, ada makanan tidak? Tidak ada. Idzan fa ana shaim, kalau gitu saya puasa. Buktinya Rasulullah SAW tatkala mencari kalung Aisyah semalam penuh, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat. Rasulullah juga mencari, tidak ditemukan kalung Aisyah radhiyallahu taala. Rasulullah tidak tahu di mana kalung tersebut. Sampai tatkala onta berdiri baru ketahuan di mana kalung Aisyah karena tadi ditindih sama onta. Bahkan ada tatkala ada seorang tamu ingin bertamu kepada Nabi. Nabi bilang, "Tunggu dulu." Rasulullah suruh cek, para sahabat mengecek di mana ke rumah-rumah istri Nabi apakah ada makan atau tidak. Maka dicek kepada istri pertama, kata istri pertama, "Ma indana syai' illal ma", tidak ada kecuali air putih saja. Pergi ke istri kedua, seterusnya sampai istri ke-9 tidak ada apa-apa. Kalau Rasulullah SAW tahu ilmu gaib, kata Rasulullah sebentar. Tidak ada. Tapi Rasulullah suruh sahabat untuk ngecek. Ini imamnya imamnya luar biasa. Seluruh ilmu malaikat, seluruh ilmu para nabi, seluruh para rasul semuanya dikumpulkan sama imam mereka ini. Kemudian mengetahui ilmu yang telah lalu dan ilmu yang akan datang dan tidak ada pun yang tersembunyi bagi dia. Tidak ada suatu pun yang tersembunyi bagi para imam. Oleh karenanya mereka menyebutkan suatu riwayat bahwasanya imam mereka Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq pernah bersumpah, "Wa Rabbil Ka'bah", demi Ka'bah. Dia bersumpah, "Wa Rabbil Ka'bah", demi Tuhannya Ka'bah. Dia bersumpah 3 kali, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Kata dia, "Law kuntu baina Musa wal Khadir la akhbartuhuma anni a'lamu minhuma." Kalau saya hadir waktu Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa, saya akan kasih tahu bahwasanya saya lebih pandai daripada kalian berdua. Cuma saya tidak hadir.
Kalau saya hadir, saya kasih tahu saya lebih pandai daripada kalian berdua. Wala ambatuhuma bima laisa fi aidihima, dan saya akan kabarkan saya punya ilmu yang kalian berdua tidak memiliki. Lianna Musa wal Khadir utiya ilma makan. Karena Musa dan Khadir, Nabi Khidir hanya diberikan ilmu masa lalu. Walam yu'taya ilma ma yakun, dan mereka berdua tidak diberitahukan ilmu tentang masa depan. Wa ma huwa ka'inun hatta taquma sa'ah, dan mereka berdua tidak diberitahu tentang ilmu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Adapun kami mengetahuinya. Ini kedustaan besar. Pertama dia mengatakan imam mereka lebih afdal daripada Nabi Musa dan Nabi apa? Khadir. Kemudian sekali lagi mereka tidak pandai berdusta. Kenapa? Karena Allah telah mengabarkan masa depan kepada siapa? Nabi Khidir. Iya atau tidak? Nabi Khidir kenapa bunuh anak kepalanya diprotoli? Kenapa? Karena dia tahu anak ini akan mencelakakan kedua orang tuanya ke dalam neraka jahanam. Kenapa dia merusak perahu? Karena dia tahu ada raja yang zalim yang akan mencuri perahu yang baik. Ini kata dia, kedua mereka tidak diberitahu ilmu masa depan. Ini berarti goblok, tidak baca Quran, makanya bohongnya tidak benar seperti itu. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Ini dalam kitab Al-Kahfi. Saya tanya sama antum, kalau mereka tahu ilmu gaib, kenapa mereka terbunuh? Imam mereka siapa? Ali bin Abi Thalib. Bagaimana mengenai Ali bin Abi Thalib meninggalnya dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim? Kalau dia tahu ilmu gaib, dia akan tahu, oh ada penjahat akan datang dari sini. Kemudian kalau Al-Hasan tahu ilmu gaib, kenapa dia bunuh, diracun? Al-Hasan meninggalnya kenapa diracun? Kenapa Al-Husain kalau tahu ilmu gaib, kenapa Al-Husain suruh Aqil untuk mengecek surat-surat yang datang dari Kufah? Coba cek benar enggak mereka membaiat saya. Dan kalau dia tahu ilmu gaib, dia tahu bakalan dibunuh di Karbala, kenapa dia datang ke Karbala kalau tahu bakalan mau dibunuh? Ini bahlul ke dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kacau seperti ini. Ini apa namanya, kebohongan yang ngawur, yang tidak tahu cara berbohong. Masa para imam tahu masa depan? Bahkan ya, mereka mengatakan imam itu maksum. Nanti kita akan bahas kalian. Ingatkan saya. Mereka mengatakan imam itu maksum. Ini tadi dari kitab Al-Kahfi. Dari kitab Biharul Anwar, kitab karangan Al-Majlisi. Bab ya'lamuna jami'al alsun wal lugat wa yatakallamuna biha. Para imam mengetahui seluruh bahasa dan mereka berbicara dengan bahasa tersebut. Oleh karenanya kalau Imam Mahdi mereka keluar bicara bahasa Bugis, antum jangan heran. Karena seluruh bahasa dia bisa. Kadang dia ngomong sama antum bahasa Bugis, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Jepang. Dia mengetahui seluruh bahasa dan wa yatakallamuna biha. Bukannya sekedar mengetahui, berbicara dengan bahasa-bahasa tersebut. Ini kebohongan yang luar biasa. Nabi saja tidak tahu bahasa Ibrani, oleh karena Nabi menyuruh Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Ibrani untuk bisa tahu isi Taurat. Nabi tidak tahu. Tadi kata mereka imam memiliki seluruh kitab, ada kitab Taurat, Injil. Waktu Umar bin Khattab membaca kitab Taurat atau Injil ditegur oleh Nabi SAW. Ditegur oleh Nabi SAW. Ini imamnya ngapain bawa Taurat, Injil, Zabur dan semuanya, Suhuf Ibrahim dan Musa. Oleh karenanya ini di antara gulu sikap ekstrimnya orang Syiah namun berlebih-lebihan. Bab a'lamu minal anbiya, para imam lebih tahu daripada para nabi. Bab tafdiluhum 'alal anbiya wa anna ulul azmi innama saru ulil azmi bihubbihim. Bab mengutamakan para imam di atas para nabi, dan sungguhnya para ulul azmi minar rusul mereka itu menjadi ulul azmi karena mereka cinta kepada para imam. Ikhwani fil azani wa yakum, di antara keyakinan mereka, para imam maksum tidak mungkin salah. Para imam maksum tidak mungkin salah. Mereka berdalil dengan ayat dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab, innama yuridu Allah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi ayat ini sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan dari kalian wahai ahlul bait ya rijis, dosa, dan Allah mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ayat ini kalau kita perhatikan dari ayat sebelumnya tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari ayat 28. Ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidun hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ini permulaan ayat. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah aku akan berikan perhiasan tersebut dan aku akan menceraikan kalian dengan cara yang baik. Wa in kuntunna turidullaha wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azim. Akan tapi kalian wahai istri-istriku,
Jika kalian menghendaki Allah dan Rasulnya dan darul akhirah, maka Allah akan menyiapkan bagi kalian ganjaran yang besar. Kemudian berkata lagi tentang istri Nabi, ya nisa'an Nabi, man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah, dan seterusnya tentang istri-istri Nabi. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai istri-istri Nabi, janganlah hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian dan jangan kalian berhias di luar sebagaimana orang-orang jahiliyah. Wa aqimna sholata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulah. Dan hendaknya kalian mendirikan salat dan membayar zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sungguhnya Allah ingin menghilangkan dosa-dosa dari kalian wahai ahlul bait wa yutahhirakum tathira. Dan Allah ingin mensucikan kalian sesuci-sucinya. Kemudian ayat selanjutnya tentang istri Nabi lagi, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, dan ingatlah kalian wahai istri-istri Nabi tentang apa yang dibaca di rumah-rumah kalian. Jadi ayat ini semuanya berkaitan dengan istri-istri Nabi. Orang-orang Syiah mereka berdalil dengan ayat tadi, innama yuridullah liyudhiba ankum rijs ahlal bait. Kata mereka, karena domir di situ pakai kum itu untuk domir laki-laki. Sementara istri-istri Nabi harusnya kunna bukan kum, liyudhiba ankun harusnya. Kata mereka ini kum, berarti yang dimaksud bukan istri-istri Nabi. Kita bilang tidak benar. Justru ayat ini disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah, seluruh ahli tafsir mengatakan ayat ini maksudnya istri-istri Nabi. Adapun kenapa dipakai kalimat kum, ada domir kum, karena Allah dimasuk di antara Ahlul Bait adalah Nabi dan istri-istrinya. Termasuk di dalamnya Nabi dan istrinya, dan Nabi seorang lelaki. Dan Nabi seorang lelaki, oleh karenanya dipakai domir kum. Karena pembicaraan Allah memang hendaki mensucikan dari kalian wahai Nabi dan istri-istrimu. Kemudian kata mereka ini dalil bahwasanya para imam maksum. Kita bilang tidak benar. Lihat dalam ayat ini Allah menggunakan fi'il mudhari'. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu liyudhiba ankum", agar Allah menghilangkan dari kalian dosa-dosa. Berarti bukan sejak mereka lahir. Sementara orang-orang Syiah meyakini Ahlul Bait begitu lahir langsung maksum, terbebas dari dosa-dosa. Ini tidak benar. Karena ayat ini Allah mengatakan Allah hendak menghilangkan, berarti belum hilang tapi Allah hendak menghilangkan dengan syarat kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah sallallahu mereka berdalil dengan di antaranya mereka berdalil dengan hadisul kisah. Tatkala Rasulullah SAW membawa pakaian kain, Rasulullah SAW memasukkan Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain dan Fatimah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan mereka adalah ahlu baiti, mereka adalah ahlul bait. Rasulullah SAW membacakan firman Allah ini. Sungguhnya Allah ingin menghilangkan dosa-dosa dari kalian wahai ahlul bait. Ini dalil diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antaranya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang menunjukkan bahwasanya di antara ahlul bait adalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Dan mereka berdalil dengan hadis ini bahwasanya para imam sebelumnya maksum. Kita bilang tidak ada dalilnya. Kalau kalian berdalil dengan hadis ini bahwasanya ahlul bait itu maksum, maka seluruh ahlul bait harusnya. Pertama kita katakan hadis ini hanya berkaitan dengan 4 orang. Siapa? Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Dan tidak ada dalil keturunan mereka juga maksum, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya keturunan juga mereka maksum. Kalau ternyata keturunan mereka maksum, ternyata keturunan mereka banyak. Ahlul bait banyak. Kalau begitu seluruh ahlul bait yang ada sampai sekarang juga maksum, ya atau tidak? Banyak orang ngaku sebagai keturunan Husain atau tidak? Banyak. Berarti mereka juga semua maksum, seluruh Habib maksum. Ini tidak benar. Kata mereka yang maksum cuma imam-imam. Mana dalilnya hanya membatasi imam-imam saja? Tidak ada dalilnya. Oleh karena mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka mengatakan para imam tidak mungkin berdosa. Mereka bingung. Ada riwayat-riwayat sampai mereka bertanya kepada Muayyuddin Ibnu Al-Qami. Ya, jadi ada riwayat salah seorang imam mereka sujud kemudian berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku." Ini bingung, ada yang baca riwayat ini orang Syiah. Loh, katanya imam maksum kok minta ampun dari dosa? Bingung dia. Maka dia pun bertanya kepada Ibnu Al-Qami. Ini dalam buku mereka. Kata dia, Ibnu Al-Qami, ini kok imam maksum kok minta maaf dari dosa-dosanya? Bingung juga Ibnu Al-Qami. Setelah itu dia mengatakan, imam tersebut sedang mengajari kita bagaimana cara minta ampun. Dia tidak punya dosa, cuma dia mengajari kita bagaimana minta ampun. Orang ini bingung juga. Tapi dia waktu baca doa lagi sujud sendirian, tidak ada orang lain. Kemudian mengajari siapa? Bingung juga dia. Akhirnya dia bilang, oh maksudnya itu dia itu minta ampun dari makanan-makanan lezat yang dia makan. Ini tidak benar seperti ini.
Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-thayyibat. Ya. Tidak ada, Allah tidak pernah mengharamkan makan-makan lezat. Intinya mereka bingung, kata mereka imam mereka maksum tidak mungkin salah. Padahal begitu banyak dalil para imam mereka beristighfar, menyatakan diri mereka benar dan terkadang salah. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Inilah akidah mereka yang berlebihan kepada para imam, yang tentunya ini semuanya merupakan kebatilan dan merupakan sikap yang terlalu gulu terhadap para imam. Dan perlu antum ketahui bahwasanya ya, akidah ini merupakan akidah yang batil. Kenapa? Tatkala Abu Bakar menjadi khalifah, apakah Ali membaiat Abu Bakar atau tidak? Ali membaiat. Namun Ali menunda pembaiatan setelah 6 bulan kalau tidak salah, baru Ali membaiat siapa? Abu Bakar. Ada yang mengatakan Ali tidak enak sama Fatimah karena Fatimah sempat marah sama Abu Bakar sehingga dia menunda pembaiatan. Setelah Fatimah meninggal dunia baru kemudian dia membaiat siapa? Membaiat Abu Bakar. Intinya Allah alam bisawab, yang penting Ali tidak langsung membaiat tatkala itu, tapi menunda setelah 6 bulan atau berapa bulan baru membaiat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti tatkala Ali membaiat Abu Bakar, berarti Ali mengakui keimaman Abu Bakar atau tidak? Mengakui. Kemudian tatkala Umar menjadi khalifah, Ali pun membaiat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka mengatakan bahwasanya itu hanya taqiyah dari Ali bin Abi Thalib. Atau Ali karena takut kepada Abu Bakar dan Umar. Ini tidak benar. Tidak benar. Ali waktu Muawiyah menentang, Ali memerangi atau tidak? Ali berani atau tidak? Ali berani. Kenapa sama Abu Bakar Ali takut? Padahal Abu Bakar itu secara orang-orang Quraisy, kabilah dia cuma sedikit anggotanya, tidak seperti kabilah Bani Hashim. Kabilahnya Ali yang anggotanya banyak. Kenapa Ali masih takut kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Mereka membuat cerita-cerita konyol yang tidak masuk akal. Waktu Umar mau meninggal dunia, Umar mengambil 6 orang untuk jadi musyawarah. Di antara 6 orang itu siapa? Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Sehingga dipilih di antara 6 orang tersebut yang menggantikan siapa? Umar. Kalau ternyata Umar itu togut dan tidak pantas menjadi khalifah, harusnya Ali tidak ikut dalam 6 orang tersebut. Tidak perlu musyawarah. Dan Ali mengatakan, kalian lupa, saya kan jadi imam, ngapain kita musyawarah? Harusnya Ali ngomong begitu. Tetapi Ali tidak pernah ngomong sama sekali. Di khalifah Umar, di khalifah zaman kekhilafahan Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak pernah menuntut kekhilafahan sama sekali. Apakah dia penakut? Oleh karenanya ini banyolan-banyolan yang mereka lakukan seakan-akan Ali adalah imam yang benar dan telah direbut singgasananya oleh Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Ini merupakan kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Di antara akidah orang-orang Syiah yaitu mereka mengkafirkan Ahlu Sunnah, dan mereka memandang bahwasanya Ahlu Sunnah lebih najis daripada Yahudi dan Majusi. Ini sudah pernah saya bahas dalam pengajian yang lain ya, bagaimana saya nukil dari perkataan-perkataan mereka dari kitab misalnya Nikmatullah Al-Jazairi, yaitu Al-Anwar An-Nu'maniyah. Mereka mengatakan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang Sunni itu lebih najis daripada Yahudi dan Nasrani dan Majusi. Dan halal darahnya, boleh diambil hartanya. Ya, boleh diambil hartanya. Oleh karenanya mereka bangga tatkala Ahlussunnah dibantai di Baghdad sekitar 1.600.000 orang tatkala itu. Dibantai sampai ahli sejarah mereka mengatakan ini akibat jasa Ibnu Al-Qami Ar-Rafidi dan Nasruddin At-Tusi. Dua-duanya adalah ulama Syiah yang mereka bekerja sama untuk membunuh Ahlussunnah di Baghdad ya pada tahun abad ke-7 Hijriah, sehingga terbunuh sekitar 1.600.000 orang tatkala itu. Adapun Ibnu Al-Qami merupakan wazirnya, menterinya dari Al-Mu'tasim. Sementara Nasruddin At-Tusi merupakan penasehat dari Holako, orang-orang Mongolia. Yang kemudian mereka bekerja sama akhirnya datang ke Baghdad, kemudian membunuh sekitar 1.600.000 orang, dan mereka membanggakan hal tersebut. Kata mereka, lihatlah darah-darah mengalir di sungai Dijlah, darah-darah kotor, kemudian darah-darah kotor tersebut ujung-ujungnya akan sampai ke neraka Jahannam. Jadi mereka bangga dengan terbunuhnya Ahlussunnah, dan mereka mengembangkan Ibnu Al-Qami dan Nasruddin At-Tusi yang telah berhasil membantai Ahlussunnah di Baghdad. Oleh karenanya tidak heran kalau sekarang mereka membunuh Ahlussunnah dengan begitu mudahnya. Karena darah Ahlussunnah bagi mereka sangat ringan, lebih hina daripada darahnya Yahudi dan Nasrani, dan bahkan lebih hina daripada darah anjing buruan. Kata mereka, kalau bunuh Ahlussunnah, kalau pun bayar kafarahnya adalah seekor kambing, dan kambing lebih baik daripada Ahlussunnah yang kita bunuh. Adapun membunuh anjing
buruan, maka harus membayar berapa dirham. Anjing penjaga itu diatnya, dendanya lebih besar daripada membunuh seorang Sunni. Dan ini termaktub dalam buku-buku mereka. Saya bukan omong kosong, dan saya ada scan-nya dari buku-buku mereka langsung. Oleh karenanya wajar jika mereka membunuh ahlu sunnah di Suriah dengan syiar mereka, uqtulus sunnah wadkhulul jannah. Bunuhlah ahlu sunnah dan niscaya kalian masuk surga. Sehingga mereka begitu semangat untuk membunuh ahlu sunnah. Di mana-mana mereka membunuh ahlu sunnah, di Iran, di Irak, di Suriah. Dengan begitu semangatnya, karena bagi mereka ibadah yang agung membunuh ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di antara akidah orang-orang Syiah adalah taqiyah. Ini akidah yang masyhur dari mereka. Oleh karena tadi kita telah menukil perkataan Imam Syafi'i, "Ma ra'aitu ahadan min ahli al-ahwa ashhada bizur min ar-Rafidhah." Aku tidak pernah melihat seorang pun dari pengikut hawa nafsu yang lebih dusta daripada orang-orang Rafidhah. Dan terlalu banyak dalil di mana mereka menganggungkan taqiyah, dusta. Di antaranya seperti perkataan Ja'far As-Shadiq yang diriwayatkan oleh Al-Kulaini. Dia mengatakan, Ja'far As-Shadiq, "At-taqiyah min dini wa dini abai, wa la imana liman la taqiyya lahu." Taqiyah, berdusta, adalah agamaku dan agama orang nenek moyangku, dan tidak ada keimanan bagi orang yang tidak bertaqiyah. Jadi taqiyah itu wajib bagi mereka. Kemudian juga dia berkata, seorang imam mereka berkata, "Inna tis'ata a'syarid din fit taqiyah." Bahwasanya dusta taqiyah itu 90% dari agama ini. Jadi kalau orang mengamalkan taqiyah, dia sudah mengamalkan 90% dari agama ini. Makanya antum jangan heran mereka begitu semangat untuk berbohong. Kalau antum tanya, apa kalian membenci Abu Bakar? Oh, tidak benar, itu dusta. Ini dapat pahala, ini bohong ini. Antum dibohongi dapat apa? Dapat pahala. Dan mereka orang Syiah seperti itu. Kalau di luar mereka bermanis-manis, radhiyallahu taala anhu, dusta yang mengatakan kami mengkafirkan Abu Bakar, fitnah. Ternyata mereka pendusta besar. Namun sekarang kedustaan mereka terbongkar karena begitu banyak rekaman-rekaman mereka dari YouTube dan yang lainnya. Dan terlalu banyak dalil tentang ini. Di antaranya mereka berkata dari Ja'far As-Shadiq juga, "Laisa minna man lam yalzamit taqiyah." Bukan dari golongan kami orang yang tidak suka bertaqiyah. Dalam riwayat yang lain, "La wallahi ma 'alal ardi syai'un ahabbu ilayya min at-taqiyah." Tidak ada di atas muka bumi ini yang lebih aku sukai daripada taqiyah. Dari sini ikhwani fillah sanallahu iyyakum. Mereka kalau sudah mendapati riwayat-riwayat dalam buku-buku mereka yang memuji para sahabat atau Ali mengatakan demikian bertentangan dengan akidah mereka, dengan mudahnya mereka mengatakan Ali sedang bertaqiyah. Dan ini mereka katakan benar. Dapat ada riwayat Ali memuji para sahabat. Oh, kata mereka itu sedang bertaqiyah. Ada riwayat Ali mengatakan saya berdosa dan saya minta ampun. Kata mereka sedang bertaqiyah. Kenapa? Karena imam maksum. Setiap ada riwayat yang menyelisih akidah mereka, mereka mengatakan Ali sedang bertaqiyah. Ini senjata mereka. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu iyyakum, sebenarnya agama mereka bukan agama para imam, tetapi agama penulis-penulis buku itu. Jadi agama mereka dibangun di atas beberapa buku seperti Al-Kafilul Kulaini, kemudian Bihrul Anwar, ada buku-buku Tahdzibul Ahkam. Ini penulisnya ini yang mengatur, oh riwayat ini sedang bertaqiyah, oh riwayat ini sedang benar. Yang ngatur akidahnya siapa? Penulis buku-buku itu. Karena mereka tidak punya standar hadis yang sahih. Antum tanya apa sih makna dari hadis sahih? Kata mereka bingung. Kita ahlu sunnah tahu namanya hadis sahih. Ada riwayat dari thiqah dengan riwayat yang bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kalau antum belajar ilmu hadis, antum akan tahu bahwasanya para perawi itu seluruhnya ada biografinya. Antum bisa buka misalnya kitab Tahdzibut Tahdzib, ya, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan perawi-perawi yang dhaif, Al-Kamil Du'afa, banyak. Ya, banyak kitab-kitab tentang apa? Du'afa wal matrukin, buku-buku tentang perawi-perawi yang dhaif dan perawi-perawi pendusta. Ada rawi-rawi yang thiqah. Ada rawi-rawi dalam kitab-kitab tertentu, setiap rawi ada biografinya. Sehingga diketahui siapa guru-gurunya, kapan meninggalnya diketahui, kapan lahir dan kapan meninggalnya diketahui. Sehingga tatkala ada fulan meriwayatkan dari fulan, dicek masing-masing. Bagaimana fulan ini? Thiqah atau tidak? Dilihat perkataan para ulama yang pernah hidup bersama dia atau pernah mengetahui dia. Ternyata thiqah, para ulama sama memuji. Lihat di atasnya siapa? An fulan. Lihat fulan ini juga siapa? Lihat apa tanggalannya ketemu, mungkin enggak ketemu atau tidak.
Kalau nggak mungkin ketemu berarti sanadnya terputus. Atau orang ini ternyata meriwayatkan dari orang ini meskipun ketemu, tapi dia meriwayatkan tidak, meskipun secara zaman mungkin ketemu, namun dia tidak pernah ketemu pada hakikatnya. Dia meriwayatkan dari rawi yang lain. Ini semua dibahas oleh para ulama Ahlus Sunnah, sehingga mereka ketat dalam menentukan mana hadis sahih, mana hadis yang dhaif. Tetapi orang-orang Syiah tidak ada biografi perawi-perawi mereka. Mana biografinya? Tidak ada. Bagaimana mereka mengetahui hadis yang sahih, mana yang dhaif? Enggak mungkin, mustahil. Kemudian taruhlah seluruh perawi mereka thiqah dalam buku-buku mereka, tidak ada yang dhaif. Kalau kita dalam buku Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Imam Ahmad, ada perawi-perawi yang dhaif, ya, ada perawi-perawi yang matruk, ya. Kita tahu semua, tidak semua hadisnya sahih. Karena ada tadi biografi rawi-rawi tersebut. Taruhlah kita katakan seluruh perawi dalam orang-orang Syiah dalam buku-buku mereka thiqah, taruhlah thiqah seluruhnya. Dan taruhlah seluruhnya bersambung dari awal sampai akhir sampai imam mereka. Namun dari mana kamu tahu bahwasanya imammu atau perawimu sedang tidak bertakiyah? Dari mana kamu tahu? Mungkin dia sedang bertakiyah. Mana dalilnya kamu punya standar untuk mengetahui dia sedang bertakiyah atau tidak? Kalau kamu tidak punya standar, tidak mungkin kamu mensahihkan satu riwayat pun, mustahil. Kenapa? Karena setiap rawi mungkin untuk bertakiyah. Bagaimana dia tidak bertakiyah? Menurut dia takiyah itu 90% agama. Menurut dia takiyah itu berapa persen agama? 90% agama. Dari sini mustahil antum bisa menemukan hadis sahih, riwayat sahih dari orang-orang Syiah. Pertama, biografi perawinya tidak ada. Yang kedua, kalaupun ada, maka tadi mereka mungkin bertaqiyah. Ini sudah ditegur terus ya. Terakhir yang masih banyak, tapi saya singkat aja yang terakhir. Akidah al-bada'. Akidah al-bada' apa artinya? Ini akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, Allah berubah pikiran. Jadi mereka punya akidah Allah berubah pikiran. Ini banyak mereka lakukan karena mereka menghindar. Kata mereka contohnya imam mengatakan Imam Mahdi akan keluar 12 tahun lagi. Kalau imam ngomong enggak mungkin salah kan? Karena imam ngomong wahyu dari siapa? Dari Allah. Ternyata setelah 12 tahun tidak keluar. Aduh gimana? Enggak, Allah berubah pikiran. Badalillah, Allah berubah pikiran akan ditunda 4 tahun lagi misalnya. Ini disebut dalam riwayat mereka. Ditunda 4 tahun lagi atau berapa, saya lupa. Pokoknya pertama dia katakan sekian, 15 hari atau berapa hari ternyata tidak keluar, dia mengatakan Allah berubah pikiran, ditunda menjadi berapa tahun. Setelah berapa tahun tidak keluar lagi, maka dia bilang apa? Allah berubah pikiran lagi. Karena saya kabarkan kepada kalian, ternyata kalian sebarkan berita ini, harusnya jangan sebarin. Karena Allah tahu kalian telah nyebarin, maka Allah tidak mau beritahu kapan dia keluar. Ini termaktub dalam buku mereka. Jadi setiap adat, karena ini menunjukkan Allah tidak tahu ilmu gaib, ya atau tidak? Harusnya Allah tahu ini bakalan disebarin, harusnya Allah tahu enggak? Tapi karena Allah tidak tahu, ternyata mereka sebarin, akhirnya Allah berubah pikiran. Namanya akidah bada', dan ini akidah yang mereka disebutkan dalam kitab Al-Kafil Al-Kulaini. Akidah yang sangat mereka agungkan, dan ini senjata mereka. Jadi senjata mereka untuk menghadapi kesalahan-kesalahan mereka ada dua. Pertama taqiyah, yang kedua apa? Akidah ini. Allah berubah pikiran. Nampak bagi Allah untuk ada kemaslahatan yang lain, kata mereka. Badalillah. Badalillah artinya nampak bagi Allah ada kemaslahatan yang lain, akhirnya Allah berubah pikiran. Atau kalau Ali mengatakan, oh itu taqiyah, oh itu taqiyah. Sehingga mereka selalu melindungi akidah mereka dengan dua ini, taqiyah dan al-bada'. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Masih ada 5 menit katanya. Terakhir yang perlu kita ingat bagaimana keyakinan mereka tentang mut'ah. Ini di antara daya tarik orang-orang Syiah adalah bolehnya apa? Mut'ah, nikah kontrak, yang artinya sama dengan zina, tidak ada bedanya. Sampai saya diceritakan ada seorang pergi ke puncak, ya, dia ingin berzina dengan seorang wanita di puncak, tapi dia ingin pakai gaya apa? Mut'ah. Maka sebelum dia berzina, dia terangkan dulu kepada wanita tersebut. Sungguhnya mut'ah itu dalam hadis begini-begini, jadi akhirnya wanita itu kesuwen mas, langsung aja mas, nggak usah jelasin. Ada cerita seperti itu. Kenapa bedanya antara mut'ah dengan apa zina? Tidak ada bedanya. Bayar duit selesai. Bayar duit selesai. Boleh nikah 1 jam, boleh nikah 5 menit, boleh nikah 6 menit. Apa bedanya dengan apa? Dengan zina. Namun inilah daya tarik orang Syiah. Oleh karenanya banyak pemuda ya yang masuk Syiah, dan Syiah ini memiliki daya tarik, banyak daya tarik. Di antaranya bolehnya mut'ah. Di antaranya salat cuma 3 waktu. Jadi mereka jamak-jamak, zuhur sama asar jamak, maghrib sama isya apa? Jamak. Dan tidak ada mereka membahas masalah haram ya. Di antaranya boleh berhubungan lewat dubur dan macam-macam. Mereka banyak kemudahan-kemudahan yang mereka apa? Yang mereka bolehkan. Oleh karenanya orang tertarik dengan agama Syiah karena ada syahwat di situ.
Ada syahwat di situ. Ini saya baca tentang mut'ah. Kata mereka, al-iman bil mut'ah aslun min usuluddin. Iman terhadap mut'ah itu merupakan pokok dari pokok agama. Wa munkiruha munkirul din. Yang mengingkari mut'ah telah mengingkari agama. Antum semua mengingkari agama. Al-mut'atu min fadailid din wa tudfi'u ghadab ar-rabb. Ini dari buku-buku mereka semua. Kata mereka, mut'ah termasuk dari keutamaan agama dan akan meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kalau antum punya banyak dosa, antum banyak mut'ah supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mut'atu al-mutamatti'atu minan nisa maghfurun laha. Wanita yang melakukan mut'ah diampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Zina dan diampuni dosa-dosanya. Ini enak atau tidak ini? Wallahi enak sekali ini. Syiah itu asyikah. Iya, benar. Ini agama mereka seperti bagaimana orang tidak tertarik sama Syiah. Enak sekali. Oleh karenanya tersebar banyak virus HIV di Iran, banyak sekali. Penyakit-penyakit kelamin. Kenapa satu orang boleh ganti-ganti perempuan 5 kali dalam sehari, 6 kali boleh? Satu 5 menit nikah, satu 7 menit, satu 10 menit, satu 1 jam, setengah jam, enggak jadi masalah. Dalil mereka di antara lagi. Dari dalam kitab tafsir Minhaj Shadiqin. Man kharaja minad dunya wa lam yatamatta' ja'a yaumil qiyamati wa huwa ajda'. Barang siapa yang keluar dari dunia dan belum melakukan mut'ah, maka keluar tatkala dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, burungnya enggak ada. Antum ini semua nanti kayak gitu. Subhanallah. Gila ini orang-orang Syiah ini. Laisa hunaka haddun li adadin nisa al-mutamatta' bihinna. Tidak ada ukuran tertentu jumlah wanita yang boleh untuk dimut'ahi. Fa yajuzu lirajul ay yatamatta' biman syaa minan nisa walau alfa imra'ah aw akthar. Boleh seorang bermut'ah dengan wanita meskipun 1000 wanita. Tidak jadi masalah. Jawazu tamattu' bil bikr walau min ghairi idni waliha, walau min ghairi syuhudin aidan. Boleh bertamattu' bermut'ah dengan wanita perawan meskipun tanpa izin bapaknya. Dan tanpa ada saksi enggak jadi masalah. Saya masih ingat cerita salah seorang syekh, kalau tidak salah Syekh Shalih Suhaimi rahimahullah, tatkala ada seorang lelaki Saudi yang kemudian minta taubat kepada syekh. Kenapa? Dia bermimpi bulan keluar dari kepalanya tatkala dia mimpi. Syekh tanya, "Apa yang kau lakukan?" Kata dia, saya dirayu oleh seorang wanita Irania untuk melakukan mut'ah. Maharnya apa? Melaknat Abu Bakar dan Umar. Dan saya pun melakukan, hanya sekedar bukan meyakini Abu Bakar dan Umar terlaknat, tapi sekedar saya ingin bermut'ah dengan dia, maka saya mengatakan Abu Bakar dan Umar apa terlaknat. Kemudian saya mut'ahi, ternyata saya mimpi rembulan telah keluar dari apa tubuh saya. Kata Syekh, hendaknya engkau apa? Bersyahadah lagi. Sudah, masih mau lagi? Sudah cukup ya? Sudah cukup lah. Nanti antum tertarik bahaya. Demikian saja ikhwani fillah, azani Allah ya. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini? Ada beberapa pertanyaan mungkin kita sampaikan. Apa perbedaan yang bersamaan antara Ahlul Bid'ah dan Syiah? Ahlul Bid'ah umum. Ahlul Bid'ah adalah para pengikut bid'ah, yaitu orang-orang yang keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bid'ah bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang berkaitan dengan akidah, ada yang bid'ah yang berkaitan dengan ibadah, yang bid'ah yang ringan. Seorang yang cerdas tentunya tidak menyamakan seluruh bid'ah. Ya. Bid'ah yang berkaitan dengan akidah seperti masalah Syiah, ini bid'ah yang prinsip. Yang perbedaan kita dengan orang Syiah ya jauh, mungkin 99%. Sebenarnya kan perbedaan kita dengan sebagian saudara-saudara kita yang terjerumus dalam bid'ah ibadah jauh lebih ringan daripada perbedaan kita dengan apa? Orang-orang Syiah. Orang yang cerdas harus menimbang antara maslahat dan mudarat. Tidak boleh menyamakan seluruh apa? Bid'ah. Kalau orang-orang selain Syiah masih antara Islam dan Islam, Muslim dan Muslim. Tetapi kalau sudah sama Syiah sudah pada agama yang lain. Kita bicara tentang agama yang lain. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan perbedaan pendapat dalam Islam adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kedua hadis di atas termasuk dalam rahmat Allah? Tidak benar ya, bahwasanya ini hadis palsu, bahwasanya tidak ada asalnya. Rahmat perbedaan ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan dalam umatku adalah rahmat. Berarti persatuan adalah azab. Ya, tidak. Allah dalam Al-Qur'an begitu banyak menyuruh untuk kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian bersatu padu dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya. Wala tanaza'u.
fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Hendaknya kalian jangan ribut di antara kalian. Kemudian ada hadis mengatakan perbedaan pendapat adalah rahmat. Ini tidak benar seperti ini. Ini hadis pertama tidak ada asalnya, yang kedua bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha bersatu. Kalau ada perbedaan dilihat, perbedaan tersebut masih bisa ditoleransi atau tidak. Ada perbedaan yang bisa ditoleransi, ada perbedaan yang tidak boleh ditoleransi. Yang tidak boleh ditoleransi seperti sama orang Syiah, enggak boleh toleransi. Ini ada pertanyaan tentang kisah perang antara pendukung Aisyah dan pendukung Ali. Ini butuh penjelasan tersendiri. Insyaallah mungkin pada ada suatu kajian khusus kita bahas tentang apa? Syubhat-syubhat, sebagian syubhat-syubhat orang Syiah. Namun saya ingatkan kembali seperti pengajian kita kemarin. Saya katakan bahwasanya dalam Al-Qur'an ada ayat yang muhkam dan ayat mutasyabihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi anzala minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab." Kata Allah, di antara Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkam dan itulah induk daripada Al-Kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Ya, dan di antara ayat yang lain ada yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Adapun orang-orang dalam hatinya penyakit, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkam. Ada ayat-ayat muhkam, ayat yang jelas yang tidak bisa ditarik ulur maknanya. Adapun ayat-ayat yang mutasyabihat bisa ditarik ulur maknanya. Orang yang benar, cara berfikir yang benar, ayat-ayat yang jelas jadikan pegangan, kalau ada yang tidak jelas ditarik kepada yang jelas. Itu cara berpikir. Ayat-ayat tentang para sahabat, pujian terhadap para sahabat terlalu banyak. Kemudian mungkin ada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan ada keributan di sedikit di antara para sahabat. Maka jangan dijadikan peristiwa ini untuk menghancurkan seluruh ayat dalam Al-Quran, menghancurkan seluruh hadis dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tapi ada penjelasan para ulama tentang hakikat kejadian tersebut. Ini hanya sekedar saya kasih logika berpikir. Kalau ada orang Syiah mengatakan Aisyah kafir gini-gini, kafir para sahabat, bilang terlalu banyak ayat dan hadis mengatakan mereka mulia. Saya tidak percaya syubhatmu, yang penting saya tidak mau dengar. Gampangnya begitu. Kenapa? Karena kita punya ayat-ayat yang apa? Yang jelas. Sementara syubhat-syubhat tersebut, cara berpikir yang bodoh adalah diambil satu cerita kemudian menggugurkan seluruh Al-Quran seluruhnya. Ini cara berpikir yang bodoh. Dan saya ingatkan, saya katakan sama antum supaya antum tidak mudah-mudah untuk membaca sejarah-sejarah kalau tanpa sanad yang sahih. Sekarang kalau ada orang berkelahi di luar di depan kita, kemudian kita keluar rame-rame pukul-pukulan dua orang. Coba berapa versi nanti kalau tanya, kenapa kalian berkelahi? Besok beritanya berapa versi? Mungkin 100 versi. Itu padahal kejadian yang kita lihat apa? Langsung. Bagaimana lagi kejadian 1400 tahun yang lalu? Sementara meriwayatkan orang-orang punya tendensi-tendensi pribadi yang punya akidah masing-masing. Sehingga mereka akan meriwayatkan dengan metode mereka. Tuduhan begitu banyak. Kita aja di sini aja kita rasakan ada cerita tentang ustaz saja bisa banyak versi. Dusta-dusta begitu banyak masuk tentang berita-berita tentang kita. Dikatakan seorang ustaz bergelimang dinar aja enggak pernah lihat, bagaimana bisa mandi dinar. Dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Dibilang menerima gaji setiap bulan dari yayasan fulaniyah. Mana gajinya? Saya pingin gajinya enggak ada. Dituduh dengan tuduhan yang macam-macam ya akhi. Apalagi cerita 1400 tahun yang lalu. Oleh karenanya para ulama menyatakan dari segala riwayat tentang fitnah para sahabat, ya, maka harus kalau kita ingin mengecek, maka harus dengan riwayat-riwayat yang sahih. Riwayat yang dusta tidak akan kita terima. Riwayat yang lama tidak akan terima karena kita bermuamalah seperti hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka ingin membangun suatu hukum di atas cerita ini. Tatkala mereka ingin bangun hukum di atas cerita, maka cerita tersebut harus diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Adapun orang-orang Syiah mereka meriwayatkan dengan sanad yang penuh kedustaan. Seperti di antara mereka mengatakan, waktu para sahabat sedang beribut tentang pemilihan khalifah setelah Rasulullah SAW meninggal. Kata mereka, Ali semua tidak hadir. Taib, kalau Ali tidak hadir, bukankah dia bisa hadir setelah itu? Kenapa dia tidak mengingatkan kepada para sahabat, wahai kaum Ansar dan kaum Muhajirin, masih ingatkah kalian, bukankah Nabi pernah mewasiatkan saya jadi khalifah? Kata mereka, tatkala Nabi SAW pulang dari haji wada di Ghadir Khum, di suatu mata air yang terletak dari Mekah dan Madinah, maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, kemudian Rasulullah SAW berkhutbah, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, Ali adalah penggantiku. Berarti yang menyaksikan kejadian tersebut berapa? Ribuan sahabat. Kaum Muhajirin, kaum Ansar, sekitar 100.000 orang sahabat. Mendengar pernyataan Nabi, kata mereka, Ali adalah penggantiku. Kenapa waktu Rasulullah SAW meninggal terjadi khilaf antara Muhajirin dan Ansar?
Apakah mereka tidak ingat tentang perkataan Nabi tersebut? Kalau mereka tidak ingat, bukankah Ali bisa mengingatkan? Apa salahnya dia mengingatkan? Kalian jangan begitu. Kan masih ingat saya yang jadi imam. Masa kalian lupa? Kemudian waktu Umar jadi khalifah kan dia juga bisa mengingatkan. Kenapa dia tidak mengingatkan? Oleh karenanya ini kedustaan yang mereka buat. Oleh karenanya masalah riwayat-riwayat butuh penjelasan panjang lebar dan butuh dengan sanad-sanad yang sahih. Akhirnya Sama dijawab di pertemuan. Apa ciri-ciri orang-orang Syiah dalam beribadah? Orang Syiah tentunya punya akidah dan punya tata cara ibadah. Di antara ciri ibadah mereka yang mungkin mereka lakukan, misalnya mereka berpuasa, mereka tidak berbuka kecuali sudah malam hari. Dan ini saya sudah sering ditanya di Jakarta, Ustaz, teman saya orang Syiah, kalau mereka berpuasa tidak setelah azan maghrib, tapi menjelang azan isya, setelah muncul bintang-bintang baru mereka berbuka. Ini di antara cirinya. Ini seperti puasanya orang-orang Yahudi. Kemudian di antara cirinya, mereka kalau sholat mereka bawa batu dari Karbala atau pasir. Mereka mungkin di apa untuk disujudi. Bahkan ini saya lihat di Masjid Nabawi. Jadi antum lihat kalau orang Syiah kalau di Masjid Nabawi, mereka tidak suka sholat di karpet. Mereka seringnya sholat di apa? Di ubin langsung. Karena mereka bilang sambung langsung ke kemana? Ke tanah. Dan kalau mereka yang lebih afdal daripada itu, mereka membawa apa namanya? Batu dari Karbala untuk mereka apa namanya? Mereka sujudi. Ya, kita bilang sama mereka, Nabi waktu sholat begitu enggak? Jawabannya pasti tidak. Loh, kamu kok sholatnya begitu? Nabi benar enggak? Kalau Nabi benar, Nabi tidak sholat seperti itu. Kok kamu cara sholatnya seperti ini? Artinya mereka pakai otak. Terus kalau mereka, bukankah kita diperintahkan sujud dalam 7 tulang? Harusnya mereka bawa semua di sini satu, di sini satu, di sini satu, di sini. Allahu Akbar. Harusnya begitu. Tapi mereka cuma satu di sini aja. Itu tidak boleh masuk dalam WC. Jadi kalau mereka WC dikeluarin dulu seperti Quran. Nanti masukin lagi. Ini jimat mereka. Ini di antara ciri-ciri orang Syiah. Di antaranya mereka juga menjamak sholat. Ada cuma 3 waktu. Subuh, kemudian zuhur gabung dengan asar, kemudian maghrib gabung dengan apa? Isya. Ini di antara ciri-ciri. Di antaranya sholatnya Allahu Akbar. Nanti terkadang begini. Saya tidak tahu apa yang mereka baca tatkala begini. Tapi di antara ciri-ciri yang dalam tata cara ibadah mereka. Demikian ikhwani fillah azanillah, apa yang saya sampaikan sekarang pada kesempatan kali ini. Dan saya ingatkan besok insyaallah kita masih punya 2 kajian. Dan mohon maaf saya rubah kajian saya. Kajian pada subuh tentang solatnya orang musafir. Kajian nanti jam 8:30 tentang mukjizat akhlak Rasul. Karena Syiah sudah bosan kita bicara, saya enggak tahu apa yang lagi saya sampaikan. Insyaallah kita besok pada subuh tentang hukum-hukum salat musafir, kapan boleh qasar, kapan boleh jamak, mulai kapan, ini akan kita bahas pada subuh. Dan 8:30 saya akan bahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.